Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang batin di tengah hiruk-pikuk zaman, di mana suara terdalam kita tak lagi dikubur oleh kebisingan dunia luar. Disinilah kita menghidupkan kembali kebijaksanaan kuno, bukan sekadar demi pengetahuan, tetapi demi pemahaman yang lebih jujur atas diri sendiri dan dunia. Hari ini, kita akan menelusuri satu tema yang kerap disalahpahami, tentang wanita. Tapi, ini bukan bahasan dangkal. Bukan pula upaya mereduksi kompleksitas jiwa perempuan ke dalam stereotip lemah. Kita akan membongkar kebenaran mengejutkan tentang wanita dari kacamata filsuf dan psikolog besar Carl Jung, sang penjelajah jiwa manusia yang memperkenalkan kita pada arketip, anima, dan bayangan bawah sadar. Karena bagi pria yang ingin memahami wanita, ia pertama-tama harus berani memahami sisi terdalam dari dirinya sendiri. Sebagaimana para Stoik mengajarkan, penguasaan diri adalah awal dari penguasaan hidup. Dan di titik ini, antara Jung dan Stoikisme, kita akan menemukan refleksi yang mencerahkan dan kadang menyakitkan. Tapi itulah kebenaran. Dan kebenaran tak selalu nyaman, tapi selalu membebaskan. Poin 1. Wanita dalam psikologi Jung, cermin anima dalam diri pria. Dalam keheningan, perenungan yang paling jujur, seorang pria akan bertemu dengan sosok wanita, bukan yang berdiri di hadapannya, tapi yang bersemayam dalam dirinya. Head sebagai tubuh, melainkan sebagai bayangan yang berbisik lembut dari kedalaman jiwa. Itulah anima. Dalam psikologi analitik Carl Jung, anima adalah arketip feminin dalam ketidaksadaran pria. Aspek jiwa yang menghubungkan batin pria dengan dunia emosional, intuisi, kreativitas, dan kasih sayang. Banyak pria hidup tanpa menyadari bahwa dorongan, ketertarikan, bahkan kekaguman yang mereka rasakan terhadap wanita, sesungguhnya berakar dari dinamika internal yang belum mereka pahami. Mereka jatuh cinta bukan pada wanita itu sendiri, melainkan pada proyeksi anima yang mereka tempelkan kepadanya. Mereka tidak sedang melihat wanita, mereka sedang melihat cermin dari apa yang tersembunyi di dalam batin mereka sendiri. Carl Jung menegaskan bahwa selama pria belum berdamai dan berdialog dengan animania, ia akan terus terombang-ambing oleh fantasi, ekspektasi, dan ilusi. Ia akan mencintai secara buta, membenci secara impulsif, dan kecewa tanpa alasan yang logis. Wanita dalam realitas eksternal menjadi medan pantul bagi konflik internal yang belum selesai. Maka pria yang belum mengenali anima akan gagal mengenali wanita. Dan, lebih parah, gagal mengenali dirinya sendiri. Inilah salah satu kebenaran paling mengejutkan tentang wanita, menurut Jung. Mereka bukan hanya subjek eksternal, tapi cermin dari dunia batin pria yang tidak terlihat. Ketika pria belum utuh dalam jiwanya, ia akan memproyeksikan ketidakutuhannya itu kepada wanita. Ia akan menuntut agar wanita melengkapi kekosongan dalam dirinya. Bukan karena cinta sejati, tapi karena ketakutan yang disamarkan. Disinilah ajaran Stoikisme berbicara. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus mengingatkan kita untuk membedakan antara apa yang dalam kendali kita dan apa yang tidak. Emosi, ketertarikan, bahkan obsesi terhadap seseorang adalah hal-hal yang muncul dari dalam, bukan dari luar. Maka kebijaksanaan pertama bagi pria yang ingin memahami wanita adalah memahami bahwa akar dari persepsi itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan penguasaan diri, bukan penyangkalan diri, dan dalam semangat yang sama Jung tidak menyarankan agar pria menekan sisi femininnya, melainkan mengintegrasikannya. Anima bukan musuh, tapi bagian dari totalitas jiwa pria yang menuntut pengakuan. Dalam pengakuan itulah pria akan belajar berbelas kasih tanpa kehilangan pijakan, akan belajar mencinta tanpa menjadi buta, dan akan hadir secara utuh dalam relasi yang sehat dan manusiawi. Seorang pria yang bertumbuh dalam kesadaran Jungian dan keteguhan Stoik akan berhenti mencari wanita sempurna di luar dirinya. Ia akan menyadari bahwa kesempurnaan itu hanyalah bayangan dari anima yang belum dikenali. Ia tidak lagi menuntut, tapi mulai menciptakan ruang batin yang siap menerima wanita sebagaimana adanya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai musuh, tapi sebagai pribadi yang utuh dengan dunia batinnya sendiri. Proses ini tidak mudah. Ia menuntut keberanian untuk masuk ke dalam kegelapan batin, menghadapi bayangan, dan berdamai dengan emosi yang selama ini ditekan. Tapi justru di sanalah letak kejantanan sejati. Bukan dalam dominasi, tapi dalam keberanian menghadapi diri sendiri, sebagaimana Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati
adalah kebebasan dari dominasi batin. Begitu pula Jung mengajarkan bahwa kebebasan emosional hanya mungkin dicapai ketika anima tidak lagi menguasai pria dari balik tirai ketidaksadaran, tapi berjalan berdampingan dengannya dalam terang kesadaran. Jadi, jika seorang pria ingin memahami wanita, jangan buru-buru mempelajari psikologi wanita. Pelajarilah dulu bagian wanita dalam jiwamu sendiri, karena terkadang yang kita pikir berasal dari luar, sesungguhnya telah lama hidup di dalam diri kita, menunggu untuk didengar. Poin 2. Wanita bukan teka-teki untuk dipecahkan, tapi misteri untuk dihormati. Ada satu kesalahan yang kerap dilakukan pria ketika berhadapan dengan perempuan, menganggap mereka sebagai teka-teki, sebuah soal logika yang bisa dipecahkan, sebuah persoalan yang menuntut jawaban. Maka lahirlah pertanyaan-pertanyaan yang kering dari kelembutan. Apa maunya dia? Kenapa dia berubah? Apa yang sebenarnya dipikirkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bukan dari ketulusan untuk memahami, melainkan dari kegelisahan untuk mengendalikan. Dan itulah awal dari kegagalan. Carl Jung dengan pengembaraannya ke dalam lanskap psikis manusia, menyadari bahwa wanita bukan objek luar yang bisa dikalkulasi, dipecah, dan dimengerti sepenuhnya oleh kerangka pikir pria yang terlalu kaku. Dalam teori arketipalnya, Jung menempatkan wanita bukan sebagai masalah yang perlu diuraikan, tetapi sebagai misteri, sebuah kedalaman yang tidak untuk ditaklukkan, tetapi untuk dihormati. Misteri bukanlah sesuatu yang harus dikuasai, tapi sesuatu yang menuntut kerendahan hati. Jung menyebut bahwa dalam diri setiap pria terdapat anima, dan dalam diri setiap wanita terdapat animis. Perjumpaan antara dua jiwa ini tidak pernah bersifat matematis. Ia bukan transaksi, bukan strategi, bukan permainan. Ia adalah tarian antara dua ketidaksadaran. Dua ketakterjelasan yang justru menemukan keindahannya dalam ketidaklengkapan. Maka ketika pria mendekati wanita dengan niat untuk memahami secara total, sesungguhnya ia sedang mencederai keutuhan itu sendiri. Dan inilah yang membedakan pria yang matang secara spiritual dengan pria yang hanya ingin merasa mengerti demi rasa aman palsu. Pria yang matang tidak berusaha menjelaskan wanita, ia hadir untuk mendengarkannya. Ia tidak mengukur dalamnya lautan, tapi belajar berenang di dalamnya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Di titik ini, nilai-nilai stoikisme memberi pijakan kuat. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menaklukkan hal-hal yang di luar kendali kita, melainkan untuk hidup selaras dengannya. Seperti gelombang laut yang tidak bisa diperintah, seperti musim yang tidak bisa dibentuk sesuai kehendak, demikian pula jiwa perempuan. Seorang stoik sejati tidak akan mengutuk angin. Ia akan belajar menyesuaikan layar. Demikian pula pria bijak dalam mencintai dan hidup berdampingan dengan wanita. Wanita yang kita temui dalam hidup seringkali adalah cermin dari kompleksitas yang belum kita pahami dalam diri kita sendiri. Dan karena itulah, wanita tak bisa dijadikan proyek pengendalian. Ketika pria memaksa untuk mengerti sepenuhnya, ia justru sedang berusaha menjinakkan bagian dari dirinya yang paling ia takuti, ketidakpastian. Padahal dalam psikologi Jungian, ketidakpastian adalah gerbang masuk menuju transformasi. Lebih jauh lagi, Jung memperingatkan bahwa pria yang tidak bisa menghormati misteri feminin akan terjebak dalam proyeksi yang merusak. Ia akan mengidealisasi wanita di aval, lalu menghancurkannya ketika realitas tak sesuai dengan imajinasinya. Ia akan membangun istana di awan, lalu kecewa ketika tanah tempat ia berpijak tidak seindah yang ia harapkan. Semua ini bukan karena wanita itu salah, tapi karena pria belum berdamai dengan bayangan dan kerinduannya sendiri. Disinilah kita belajar satu kebajikan penting dari stoikisme, sofrosin, keseimbangan batin, kesederhanaan dalam sikap dan kerendahan hati di hadapan hal-hal yang tak bisa kita kontrol. Pria yang memiliki sofrosin tidak akan mencari cara untuk mengerti wanita sepenuhnya, karena ia sadar bahwa wanita, sebagaimana dirinya sendiri, adalah makhluk yang hidup dan tumbuh, bukan objek yang bisa dibekukan dalam rumus atau definisi. Tidak menuntut konsistensi dari seorang wanita, sebagaimana ia menuntutnya dari mesin. Karena ia memahami bahwa manusia adalah makhluk yang penuh perubahan, emosi, intuisi, dan pengalaman. Justru dalam ketidakpastian itulah, hubungan menjadi manusiawi. Dan dalam rasa hormat terhadap misteri itulah, cinta bisa tumbuh tanpa cemas untuk menguasai. Maka, berhentilah melihat wanita sebagai teka-teki yang harus dipecahkan. Lihatlah mereka sebagaimana Jung melihat arketip, bagian penting dari keutuhan jiwa manusia, cermin dari yang tersembunyi dalam diri kita, dan jembatan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Hadirkan diri bukan sebagai penakluk, tapi sebagai pengamat yang rendah hati. Bukan untuk memenangi permainan, tetapi untuk menemani perjalanan,
Karena pada akhirnya, bukan pemahaman yang membawa kedamaian, melainkan penerimaan, dan bukan penguasaan yang melahirkan cinta, melainkan penghormatan yang jujur atas misteri jiwa yang tak bisa kita miliki sepenuhnya. Dan memang tidak perlu. Poin ketiga, pria yang tidak terhubung dengan animanya akan gagal memahami wanita. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun dapat dirasakan oleh jiwa yang hening. Salah satunya adalah kehadiran anima, citra batiniah wanita dalam diri seorang pria. Ia bukan sekadar gagasan abstrak, tetapi arketip hidup yang berdiam di alam bawah sadar, membentuk cara pria mencintai, menginginkan, memuja, bahkan membenci sosok perempuan. Dalam pandangan Carl Jung, pria yang terputus dari animonia bagaikan manusia yang hanya hidup di permukaan jiwanya. Ia berfungsi, tapi tak pernah benar-benar hadir. Ia menjalin relasi, tapi tak pernah benar-benar terhubung. Anima adalah penghubung pria dengan aspek emosionalnya. Ia mewakili intuisi, kepekaan, kreativitas, dan kemampuan untuk mencinta secara mendalam. Namun ketika seorang pria menolak sisi ini, karena merasa harus selalu rasional, kuat, dan kaku, ia sesungguhnya sedang menutup pintu untuk memahami perempuan. Karena bagaimana mungkin memahami sesuatu di luar, jika yang di dalam diri sendiri belum pernah dijamah. Jung menjelaskan bahwa pria yang tidak terhubung dengan animanya akan terus memproyeksikan ketidaksadaran emosionalnya ke wanita. Ia akan melihat wanita sebagai sumber ketakjuban yang tidak realistis. Atau sebaliknya, sebagai ancaman terhadap kestabilan egonya. Ia mencintai dengan penuh fantasi, lalu membenci dengan penuh kepahitan. Ia terseret dalam lingkaran proyeksi, membayangkan wanita sebagai penyelamat atau pengkhianat, bukan sebagai pribadi yang utuh. Dan dari sinilah luka muncul. Relasi menjadi ladang tuntutan, bukan ruang tumbuh. Pria semacam ini mencintai bukan untuk memberi, tapi untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Ia haus akan cinta, tapi takut akan kerentanan. Ia ingin keintiman, tapi tidak siap untuk terbuka. Ini bukan cinta, ini adalah kontrak antara ego dan ketakutannya. Di titik ini, Stoikisme menawarkan cermin yang jernih. Filsafat para Stoik mengajarkan bahwa seseorang hanya bisa tenang ketika ia mengenali dan menguasai batinnya. Epictetus berkata, "Man is disturbed not by things, but by the view he takes of them." Begitu pula dalam relasi. Pria tidak dikecewakan oleh wanita, tapi oleh harapannya sendiri yang lahir dari sisi jiwanya yang belum dikenali. Anima yang tidak dikenali akan menuntut pengakuan melalui jalan belakang, lewat rasa haus akan validasi, lewat kecanduan terhadap perhatian wanita, lewat pola relasi yang terus berulang tanpa pemahaman mendalam. Pria menjadi pengembara yang tidak tahu bahwa yang ia cari bukanlah wanita sempurna di luar sana, tapi jembatan menuju jiwa yang terpecah di dalam dirinya sendiri. Proses terhubung dengan anima bukanlah proses lembek, sebagaimana sering dikira dalam budaya maskulinitas yang rapuh. Justru sebaliknya, ia adalah kerja batin yang menuntut keberanian besar, karena pria harus menyelam ke dalam dirinya, menghadapi luka-luka yang belum selesai, berdamai dengan kerentanan yang selama ini disembunyikan di balik topeng kekuatan. Inilah bentuk keberanian tertinggi, menghadapi diri sendiri dengan jujur. Jung menyebut proses ini sebagai individuasi, perjalanan menuju keutuhan. Pria yang menjalani individuasi akan melihat wanita bukan lagi sebagai pelengkap, tapi sebagai mitra jiwa. Ia tidak lagi mencari dari luar, tapi mulai mengintegrasikan dari dalam. Hubungan pun menjadi tempat untuk bertumbuh bersama, bukan sekadar tempat untuk merasa lengkap. Dan ini selaras dengan Stoikisme. Filsafat Stoik tidak pernah menyarankan kita untuk menekan emosi, tetapi untuk mengamatinya dengan jernih dan tidak dikuasai olehnya. Pria yang mengenali animonia mampu mengakui emosinya tanpa diperbudak olehnya. Ia bisa hadir dalam relasi tanpa kehilangan pusat gravitasinya. Ia bisa menyayangi tanpa mengorbankan jati diri. Dalam dunia yang serba cepat dan dangkal, keberanian untuk masuk ke dalam batin adalah tindakan revolusioner. Pria modern lebih sering dididik untuk mengejar pencapaian eksternal, bukan kedalaman internal. Tapi tanpa pengenalan akan anima, pencapaian itu hanya menghasilkan kekosongan. Karena pada akhirnya, bukan dunia luar yang membuat pria merasa utuh, tetapi kesediaannya untuk menghadapi dunia dalam dirinya. Maka, jika seorang pria ingin memahami wanita, ia harus terlebih dahulu berjalan ke dalam lorong jiwanya sendiri. Ia harus berani duduk bersama animonia, mendengarnya, menghormatinya, dan belajar berdamai dengannya. Karena hanya ketika ia mengenal sisi femininnya sendiri,
Ia bisa mencintai perempuan di luar dirinya, bukan sebagai proyeksi, bukan sebagai objek, tetapi sebagai manusia seutuhnya. Dan di titik inilah, pria berhenti mencari dan mulai hadir. Poin keempat, wanita menjadi cermin ketidaksadaran pria dalam perjalanan sunyi ke dalam batin manusia. Carl Jung menemukan sebuah hukum jiwa yang mengejutkan, bahwa apa yang tidak disadari akan muncul kembali dalam hidup kita, dalam bentuk takdir. Dan dalam konteks relasi antara pria dan wanita, takdir itu seringkali mengambil rupa yang paling mengguncangkan. Cinta, kekaguman, kemarahan, dan kehilangan. Banyak pria bertanya-tanya mengapa ia bisa begitu tertarik kepada wanita tertentu, bahkan tanpa alasan yang rasional. Mengapa satu tatapan bisa membuat jantungnya berdegup begitu keras? Mengapa satu kata dari seorang perempuan bisa meruntuhkan pertahanannya yang selama ini kokoh? Jawabannya, dalam kacamata Jungian, bukan terletak pada wanita itu sendiri, melainkan pada bayangan yang dipantulkannya, refleksi dari ketidaksadaran pria itu sendiri. Wanita, bagi pria yang belum mengenal dirinya secara utuh, menjadi cermin yang memantulkan bagian-bagian jiwanya yang belum dikenali. Ia adalah proyektor sekaligus layar dari konflik batin, kerinduan lama, luka masa kecil, dan aspek kepribadian yang belum terintegrasi. Bukan wanita itu yang begitu luar biasa, melainkan pria itu sendiri yang sedang melihat bayangannya yang tercecer, terpantul lewat sosok wanita di hadapannya. Carl Jung menjelaskan bahwa ini adalah hukum alam bawah sadar. Proyeksi, saat pria balik mengenal animanya, ia akan melemparkan aspek batinnya itu keluar dirinya. Ia akan menyandarkan semua harapan akan keindahan, kelembutan, kedamaian, bahkan keselamatan emosionalnya kepada wanita. Ia tak menyadari bahwa yang ia dambakan sebenarnya adalah bagian dari jiwanya sendiri yang terabaikan. Akibatnya, wanita kerap menjadi sasaran dari beban yang tidak seharusnya ia tanggung. Ia dituntut untuk menjadi sempurna, untuk memahami tanpa dijelaskan, untuk menyembuhkan tanpa diminta. Ketika ia tidak mampu memenuhi ekspektasi itu, pria merasa dikhianati. Padahal yang mengkhianatinya adalah bayangannya sendiri, proyeksi yang tak pernah realistik. Dan disinilah nilai stoikisme memberi pencerahan. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan kita tidak berasal dari peristiwa luar, tetapi dari penilaian kita terhadapnya. It is not things themselves that disturb us, but our opinions about them, kata Epictetus. Dalam konteks ini, bukan wanita yang menyebabkan penderitaan pria, tapi ekspektasi dan proyeksi yang ia lemparkan kepada wanita. Stoikisme menuntut penguasaan diri, dan dalam hal ini, penguasaan terhadap proyeksi adalah langkah pertama seorang pria yang berjalan di jalur stoik. Tidak akan membiarkan dirinya diperbudak oleh hasrat yang membabi buta. Ia akan bertanya pada dirinya, apa yang sebenarnya sedang saya cari? Kenapa saya bereaksi sebesar ini terhadap perempuan itu? Dalam pertanyaan-pertanyaan semacam ini, pria mulai menarik kembali proyeksinya dan memulainya proses integrasi batin. Jung menyebut proses ini sebagai awal dari individuasi, perjalanan menuju keutuhan jiwa. Ketika pria menyadari bahwa wanita yang membuatnya terguncang sebenarnya sedang memantulkan bagian dari dirinya sendiri yang tertekan, ia akan berhenti menyalahkan wanita. Ia akan mulai menyelami dirinya. Ia akan menyadari bahwa kemarahan yang meledak saat merasa diabaikan, atau kecemburuan yang membakar saat merasa tersaingi, bukanlah reaksi atas peristiwa di luar, melainkan alarm dari ketidaksadaran yang belum disentuh. Wanita, dalam pengertian ini, bukan lawan, bukan teka-teki, bukan pula penyelamat. Ia adalah mitra reflektif dalam proses pria mengenali dirinya. Ia bisa menjadi jembatan menuju kedalaman, tapi juga bisa menjadi medan perang bagi ego yang belum dewasa. Dan hanya pria yang berani masuk ke dalam bayangannya sendirilah yang bisa memanfaatkan pantulan itu sebagai alat transformasi, bukan sebagai sumber derita. Namun ini bukan tugas ringan. Ini bukan jalan yang bisa ditempuh dengan ego yang ingin selalu merasa benar. Ini jalur yang menuntut kerendahan hati, keberanian, dan kedisiplinan batin. Disinilah stoikisme menjadi bekal yang tak ternilai. Seperti Seneca mengajarkan, no man is more unhappy than he who never faces adversity, for he is not permitted to prove himself. Maka pria yang tidak pernah bercermin pada wanita dan pada dirinya melalui wanita tidak pernah benar-benar menghadapi ujian hidup yang paling manusiawi. Jadi, jika hari ini engkau merasa terluka karena wanita, bertanyalah dengan jujur, apa yang sedang wanita itu pantulkan kepadaku? Apakah ia menunjukkan rasa takutku akan penolakan? Apakah ia memicu luka masa kecil yang belum sembuh? Apakah ia memperlihatkan sisi emosionalku yang selama ini aku tolak? Karena wanita, sebagaimana halnya semua relasi dalam hidup,
bukanlah tujuan. Mereka adalah cermin, dan hanya pria yang berani bercerminlah yang akan bertumbuh menjadi manusia seutuhnya. Poin kelima, kelembutan wanita tidak bertentangan dengan kekuatan. Tapi justru intinya, ada anggapan yang telah lama hidup dalam budaya kita. Sebuah ilusi yang perlahan menjadi dogma bahwa kelembutan adalah bentuk kelemahan. Bahwa jika seorang wanita bersikap lembut, penuh empati, atau sensitif, maka ia lebih mudah dikendalikan, kurang rasional, atau lemah dalam mengambil keputusan. Sebuah kesimpulan yang tidak hanya salah, tetapi juga merendahkan makna kekuatan itu sendiri. Carl Jung, dalam penjelajahan psikologisnya yang dalam, melihat kekuatan tidak dalam bentuk dominasi atau agresi, tetapi dalam kapasitas jiwa untuk menyentuh, memahami, dan menahan tanpa kehilangan bentuk. Ia menyebut sisi feminin dalam jiwa pria sebagai anima. Dan anima ini adalah sumber kelembutan, kreativitas, intuisi, serta empati. Ketika pria tidak terhubung dengan animonia, ia cenderung meremehkan atau bahkan takut pada kelembutan, karena kelembutan itu mencerminkan sisi dari dirinya yang belum diakui. Dalam konteks ini, kelembutan wanita bukanlah antitesis dari kekuatan. Justru kelembutan adalah kekuatan yang paling purba, paling sejati. Kelembutan bukanlah tunduk. Ia adalah ketangguhan dalam bentuk yang tidak bising. Ia adalah kemampuan untuk bertahan tanpa harus menyerang. Ia adalah keberanian untuk mencintai, meski tahu akan terluka, dan kekuatan untuk mengasihi tanpa menguasai. Bayangkan, air, ia lembut, lentur, tak memiliki bentuk tetap. Tapi justru karena kelembutannya, ia bisa meresap ke dalam celah terkecil, menembus batu karang, bahkan menghancurkan gunung melalui waktu. Carl Jung melihat arketip feminin, baik dalam wanita maupun pria, sebagai kekuatan yang tidak mendesak, melainkan meresap. Kekuatan yang tidak mengambil paksa, melainkan memberi tempat. Sementara dalam ajaran stoikisme, kekuatan sejati tidak pernah diukur dari seberapa keras kita membalas dunia, tetapi dari seberapa tenang kita bisa berdiri di tengah badai. Stoik, seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, mengajarkan tentang keteguhan dalam keheningan, tentang pengendalian diri sebagai bentuk keberanian tertinggi. Dan bukankah ini selaras dengan kelembutan seorang wanita yang tetap sabar di tengah gejolak, yang tetap mencintai, bahkan ketika dunia menjadi keras? Lelaki yang tidak bisa menghormati kelembutan, seringkali adalah lelaki yang belum berdamai dengan rasa takutnya sendiri. Ia memproyeksikan rasa lemahnya kepada wanita, lalu menuntut agar wanita menjadi kuat dalam definisi maskulin yang kaku. Ia merasa terancam ketika wanita menunjukkan perasaan, padahal itu adalah kekayaan emosional yang tidak ia miliki. Ia ingin wanita logis, lugas, dan kering, karena itu membuatnya merasa nyaman. Tapi sesungguhnya, yang ia takuti bukan wanita. Yang ia takuti adalah dirinya sendiri yang rapuh, yang belum siap disentuh kelembutan. Dalam filsafat Jungian, pria hanya akan menjadi utuh jika ia mengintegrasikan sisi feminin dalam dirinya. Itu artinya, ia harus berhenti melihat kelembutan sebagai ancaman. Ia harus mulai melihatnya sebagai jembatan menuju kedalaman. Ketika ia menerima kelembutan wanita tanpa rasa curiga, tanpa rasa malu, maka ia mulai menyentuh kekuatan yang paling sejati. Kekuatan untuk hadir, untuk mendengarkan, dan untuk tidak membalas luka dengan luka. Marcus Aurelius pernah menulis, "The best revenge is to be unlike him who performed the injury." Dan dalam relasi antara pria dan wanita, kelembutan adalah bentuk tertinggi dari pembalasan terhadap dunia yang terus mendorong kita menjadi keras. Kelembutan adalah perlawanan paling indah terhadap kebrutalan. Wanita yang lembut tidak lemah. Ia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa cinta masih mungkin, bahwa menyembuhkan lebih berharga daripada membalas, bahwa menangis bukan kekalahan, dan memaafkan bukan ketundukan. Inilah kekuatan yang tak banyak pria mengerti, karena kekuatan ini tidak berteriak. Ia hadir dalam diam, dalam dekapan, dalam kata-kata yang menenangkan. Dan jika pria ingin memahami kekuatan sejati wanita, ia harus berhenti mengukurnya dengan standar kekuatan pria. Karena yang lembut bukan berarti lemah. Sebaliknya, seringkali yang paling kuat adalah mereka yang memilih untuk tetap lembut, meski dunia terus menyuruh mereka menjadi keras. Jadi belajarlah dari kelembutan wanita, bukan untuk merendahkannya, tetapi untuk meneladani keberanian yang tersembunyi di dalamnya. Karena di balik setiap senyum tenang dan pelukan hangat, ada kekuatan yang telah melewati badai, tanpa pernah berubah menjadi badai itu sendiri. Poin keenam, pria yang terlalu rasional sering gagal menjalin kedekatan emosional.
Dalam dunia yang menjunjung tinggi akal, angka dan logika, pria modern kerap terjebak dalam satu bentuk sempit dari kematangan, rasionalitas. Ia dilatih sejak kecil untuk berpikir, menganalisis, membuat keputusan dengan kepala dingin. Ia dipuji ketika mampu menekan emosinya, dan dianggap lemah ketika menangis atau berbicara tentang luka batin. Maka jadilah ia manusia yang efisien, tegas, dan rasional, tetapi hampa dalam kedekatan, beku dalam cinta. Carl Jung melihat fenomena ini sebagai bentuk ketimpangan jiwa. Dalam kerangka psikologi analitiknya, manusia terdiri dari berbagai arketip dan dinamika batin, termasuk aspek maskulin logos dan feminin eros. Rasionalitas, dalam bentuknya yang sehat, adalah fondasi penting dalam kehidupan. Tapi, rasionalitas menjadi satu-satunya cara pria memproses dunia. Maka yang terjadi bukan kedewasaan, melainkan ketimpangan. Ia mematikan eros, daya penghubung emosional yang memungkinkan manusia untuk menjalin relasi dengan hangat dan utuh. Pria yang terlalu rasional akan mendekati hubungan, seperti ia mendekati masalah, ingin tahu penyebab, rumus, dan solusinya. Ketika pasangannya menangis, ia bertanya kenapa alih-alih duduk dan menemani. Ketika konflik muncul, ia ingin menyelesaikannya secepat mungkin, bukan memahami kedalaman rasa di baliknya. Ia menjadi hadir secara fisik, tapi absen secara emosional. Ia memegang tangan, tapi jiwanya tidak menyentuh. Padahal, kedekatan emosional tidak bisa dibangun dengan logika. Ia dibangun lewat kerentanan, lewat keberanian untuk tidak tahu, untuk tidak menguasai, untuk merasa tanpa harus selalu mengerti. Tapi bagi pria yang menjadikan rasionalitas sebagai tameng, semua itu terasa mengancam. Ia takut terbuka, karena sejak awal diajari bahwa emosi adalah kelemahan, bukan kebijaksanaan. Carl Jung percaya bahwa pria yang belum terhubung dengan sisi emosionalnya akan selalu merasa ada yang hilang, meski secara sosial ia terlihat berhasil. Ia bisa menjadi pemimpin, profesional, atau tokoh publik yang dihormati, tetapi di dalam, jiwanya sunyi. Ia tidak memiliki intimasi, karena ia terlalu sibuk menjaga jarak agar tidak kehilangan kendali. Dan disinilah, stoikisme sering disalahpahami. Banyak yang mengira bahwa menjadi stoik berarti menjadi dingin, kaku, dan anti-emosi. Padahal, para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca tidak menolak emosi. Mereka hanya menolak diperbudak olehnya. Stoik sejati bukanlah pria yang tidak merasa, tapi pria yang mampu memproses emosi dengan jernih, tanpa membiarkan emosi itu merusak keutuhannya. Dalam konteks relasi, nilai stoik yang paling relevan adalah kesadaran penuh atas saat ini. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Confine yourself to the present." Artinya, hadir sepenuhnya, bukan hanya dalam tubuh, tapi juga dalam batin. Dan hadir itu tidak bisa dilakukan dengan logika semata. Ia membutuhkan kepekaan, kehadiran, hati, dan keberanian untuk merasakan. Pria yang terlalu rasional seringkali tidak benar-benar hadir. Ia berpikir ke depan, menyusun rencana, memprediksi reaksi. Ia hidup dalam kepala, bukan dalam hati. Padahal, cinta tidak membutuhkan perhitungan. Ia membutuhkan ruang. Dan ruang itu hanya bisa diciptakan oleh pria yang berani membuka dirinya. Tidak hanya sebagai makhluk berpikir, tapi juga sebagai makhluk yang bisa merasa untuk menjalin kedekatan emosional. Pria harus berani turun dari menara rasionalitasnya. Ia harus belajar diam saat diperlukan. Bukan untuk menghindar, tapi untuk merasakan. Ia harus belajar mendengarkan tanpa berniat membetulkan. Ia harus belajar menangis tanpa merasa kalah. Ini bukan bentuk kelemahan. Ini adalah bentuk integritas jiwa. Jung menyebut integrasi anima sebagai langkah penting dalam perjalanan individuasi, tanpa menyentuh sisi feminin dalam dirinya, yakni sisi empatik, sensitif, dan intuitif. Pria akan terus merasa terpisah. Ia bisa mencintai, tapi tak bisa menyentuh. Ia bisa memeluk, tapi tak bisa menghangatkan. Maka ketika hubungan kandas, ia tidak tahu apa yang salah. Karena secara logika, semua tampak baik. Tapi secara jiwa, ia tak pernah benar-benar hadir. Dan itu adalah tragedi terbesar pria modern. Berhasil dalam segala hal, kecuali dalam menjadi manusia yang mampu menjalin koneksi. Maka, jika seorang pria ingin mencintai dengan utuh, ia harus melewati batas-batas yang selama ini ia pertahankan. Ia harus membuka hatinya terhadap kebingungan, terhadap ketidakpastian, terhadap rasa takut ditolak. Karena justru disitulah keintiman lahir. Karena cinta bukan persoalan seberapa banyak yang kau tahu, tapi seberapa berani kau merasa. Poin ketujuh,
Menerima perbedaan. Wanita bukan versi emosional dari pria. Dalam relasi, banyak pria membuat satu kesalahan mendasar. Mereka mencoba memahami wanita dengan logika pria. Mereka mengira bahwa wanita adalah pria juga, hanya saja lebih emosional. Mereka menyamakan struktur jiwa cara berpikir, bahkan cara mencinta. Padahal, seperti yang Carl Jung ungkapkan dengan tajam dalam psikologi analitiknya, pria dan wanita tidak hanya berbeda dalam tubuh, tapi juga dalam arketip jiwa, Don Menumaken. Keduanya justru menciptakan jurang yang lebih dalam hubungan. Wanita bukan versi emosional dari pria. Ia tidak berpikir seperti pria, tidak merasa seperti pria, dan tidak bergerak dengan dorongan yang sama. Ia memiliki pola batin yang berbeda, berlapis, intuitif, sirkular, di mana pria cenderung linear, sistematis, dan memecahkan. Wanita seringkali merasakan, membentuk, dan merawat. Ini bukan soal siapa lebih baik. Ini soal dua sistem yang berbeda, yang justru saling melengkapi jika dimengerti dengan kedewasaan. Carl Jung membingkai ini dengan dua kekuatan utama dalam diri manusia, logos. Logos adalah prinsip rasional, tertib, dan objektif yang lebih dominan dalam psik pria. Eros adalah prinsip relasional, penghubung, dan penuh empati yang lebih kuat dalam psik wanita. Pria cenderung mencari pemahaman melalui pemetaan dan klasifikasi. Wanita cenderung merasakan melalui relasi dan resonansi. Maka ketika pria menuntut wanita untuk masuk akal, ia sedang menuntut wanita untuk menjadi dirinya sendiri dalam versi yang berbeda. Dan itu tidak adil. Jung tidak mengatakan bahwa wanita tidak bisa rasional atau bahwa pria tidak bisa emosional. Ia menegaskan bahwa ada kecenderungan arketipal dan bahwa mengenali perbedaan itu penting agar dua jiwa bisa berdampingan tanpa saling meniadakan. Ketika pria memaksa wanita untuk berpikir dan merasakan seperti dirinya, maka cinta kehilangan ruang. Yang hadir bukan lagi hubungan, tapi proyeksi ego satu pihak atas pihak lain. Nilai-nilai stoikisme sangat relevan di sini. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan hidup berasal dari kemampuan membedakan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak. Kita tidak bisa mengontrol pikiran, perasaan, atau cara menanggapi hidup dari orang lain, apalagi dari wanita yang struktur batinnya berbeda sejak awal. Yang bisa kita lakukan hanyalah hadir, memahami, dan menerima. Epictetus berkata, "Seek not to have events happen as you wish, but wish them to happen as they do." Dalam konteks relasi, ini berarti berhentilah memaksa pasanganmu untuk mencintai dengan cara yang kau mengerti. Belajarlah mencintai dia sebagaimana adanya. Karena mencintai bukan memahat orang lain menjadi bentuk yang kau inginkan, melainkan merawat keberadaannya agar ia bisa tumbuh menjadi dirinya yang utuh. Kita seringkali menyangka bahwa cinta sejati adalah kesamaan total, bahwa ketika dua orang cocok, semuanya akan terasa serasi. Tapi sejatinya, cinta sejati justru lahir dari kemampuan untuk menjembatani perbedaan. Dan perbedaan antara pria dan wanita bukanlah penghalang, melainkan peluang. Peluang untuk belajar, melampaui ego, dan membentuk relasi yang lebih dalam dari sekadar kesamaan minat pria yang matang. Secara psikologis, tidak akan takut menghadapi sisi feminin wanita yang penuh perubahan, intuisi, dan kedalaman. Ia tidak akan merasa terganggu oleh ketidakteraturan emosional sesekali. Karena ia sadar, itu bukan kelemahan. Itu cara dunia batin wanita bekerja. Ia tidak akan menuntut kejelasan konstan, karena ia tahu bahwa jiwa tidak selalu berbicara dalam kalimat. Kadang, ia bicara lewat diam, lewat air mata, lewat pelukan, dan justru ketika pria mulai menerima bahwa wanita bukan dirinya dalam versi yang berbeda, melainkan individu yang sama-sama kompleks dengan jalur yang berbeda, di sanalah hubungan mulai menyentuh kedalaman yang sesungguhnya. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menghindari rasa. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk tidak membiarkan rasa mengendalikan kita. Dan dalam relasi, penguasaan diri bukan berarti menekan cinta, tetapi menyadari bahwa cinta sejati hanya bisa bertumbuh dalam ruang yang penuh penerimaan. Penerimaan atas siapa pasangan kita sebenarnya, bukan siapa yang kita inginkan. Ia menjadi. Carl Jung mengatakan bahwa setiap individu harus melalui proses individuasi, menjadi dirinya yang utuh dan sejati. Dalam hubungan, tugas kita bukan menghalangi proses itu, tapi menjadi teman perjalanan. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita melepaskan kebutuhan untuk menyamakan dan mulai merayakan perbedaan. Maka, jika seorang pria ingin mencintai wanita, ia harus berhenti mengukurnya dengan standar pria. Ia harus belajar mendengar, merasakan,
dan hadir dalam ketidakpastian. Karena wanita tidak butuh disamakan, ia butuh dihargai. Dan dalam penghargaan itulah, dua dunia yang berbeda bisa saling menyatu. Bukan dengan menghapus perbedaan, tapi dengan menerima bahwa cinta pada dasarnya adalah pertemuan dua ketidaksamaan yang saling membuka ruang untuk tumbuh. Pada akhirnya, memahami wanita bukanlah soal membedah emosi atau membentuk rumus dari perilaku. Ini bukan proyek intelektual yang bisa diselesaikan dengan teori atau statistik. Ini adalah perjalanan spiritual dan psikologis. Perjalanan menuju kedalaman diri sendiri. Carl Jung telah menunjukkan bahwa wanita dalam hidup seorang pria bukan hanya individu yang hadir dari luar, melainkan juga pantulan dari dunia batin yang belum sepenuhnya dikenali. Anima, bayangan feminin dalam jiwa. Pria memainkan peran besar dalam membentuk persepsi, cinta, dan luka. Dan selama pria belum menyelami kedalaman batinnya sendiri, ia akan terus gagal menjalin hubungan yang sehat dengan wanita, karena ia tidak melihat mereka sebagai manusia utuh, tapi sebagai proyeksi dari kekosongan dirinya sendiri. Disinilah stoikisme hadir sebagai pondasi, mengajarkan keteguhan hati, kehadiran sadar, dan penerimaan atas apa yang di luar kendali. Stoikisme mengajarkan bahwa penguasaan diri bukan berarti membekukan emosi, melainkan memurnikan cara kita hadir dalam setiap relasi, termasuk relasi yang paling rumit sekaligus paling suci, cinta antara pria dan wanita. Dan mungkin di titik ini, kita semua perlu bertanya, bukan bagaimana memahami wanita, tetapi, sudahkah aku benar-benar memahami diriku sendiri, bayanganku, dan luka-lukaku? Karena hubungan yang sehat bukan lahir dari pemahaman terhadap orang lain semata, tetapi dari integrasi dan kedewasaan yang muncul ketika kita berdamai dengan siapa diri kita. Jika Anda merasa perjalanan ini penting, jika Anda merasa dunia butuh lebih banyak pria yang peka tanpa kehilangan arah, dan wanita yang kuat tanpa kehilangan kelembutan, jika Anda merindukan ruang untuk merenung, memperdalam makna hidup, dan memahami diri melalui lensa filsafat dan psikologi jiwa, maka Senandika Filsafat adalah ruang untuk Anda. Sebuah saluran yang tidak menggurui, tapi mengajak berpikir, tidak menghakimi, tapi mengundang untuk menyelami. Di sini, kita tidak menawarkan jawaban cepat, tapi membangun dialog dalam tentang makna hidup, keteguhan jiwa, cinta, kehilangan, dan kemanusiaan. Subscribe channel Senandika Filsafat, karena hidup ini bukan hanya untuk dijalani, tapi juga untuk direnungi.